Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan materi mengenai analisis keserbandingan, dan di kelompok 5 ini ada 4 anggota. Yang pertama yaitu Dani Amrullah, yang kedua Faiz Aldimas Malik, yang ketiga Nanang Khairul Anam, dan yang terakhir Ricardo. Untuk daftar pembahasannya kita sudah membaginya ke dalam 6 pembagian. Yang pertama yaitu analisis karakteristik produk yang diperjualbelikan, yang kedua analisis fungsi, yang ketiga analisis ketentuan-ketentuan dalam kontrak, yang keempat yaitu analisis keadaan ekonomi, yang kelima analisis strategi usaha, dan yang terakhir langkah melakukan analisis keserbandingan. Dan untuk penjelasannya akan dilanjutkan dalam slide selanjutnya. Selanjutnya pembahasan mengenai definisi analisis keserbandingan, dan disebutkan dalam pasal 1 ayat 7/32/PJ/2011 tentang perubahan atas peraturan DJP nomor Per43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jika didefinisikan dalam konteks peraturan di Indonesia, analisis keserbandingan merupakan sebuah analisis yang dilakukan oleh WP atau DJP atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi yang dimaksud. Selanjutnya mengenai faktor-faktor keserbandingan, dan dalam melaksanakan analisis keserbandingan, di sana harus dilakukan suatu analisis atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keserbandingan, yang mana terdapat 6 faktor, yaitu analisis atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, yang kedua analisis fungsi, yang ketiga analisis ketentuan-ketentuan dalam kontrak, yang keempat analisis keadaan ekonomi, dan yang terakhir analisis strategi usaha. Selanjutnya adalah analisis karakteristik produk yang diperjualbelikan. Faktor ini dapat dijadikan titik awal untuk melihat sejauh mana transaksi pembanding dapat digunakan, dengan memilih pembanding yang berada dalam suatu kategori produk dan jasa yang sama. Nah, secara rinci kita perlu memperhatikan hal-hal mengenai seperti ciri-ciri fisik barang, kualitas barang, ketersediaan barang, daya tahan barang, dan jumlah penawaran barang. Keserbandingan produk lebih mudah untuk dilakukan pada produk yang tidak memiliki banyak nilai tambah atau pada produk komoditas dan bahan baku. Sedangkan pada produk yang sifatnya terdiferensiasi atau beraneka ragam dan memiliki banyak keunikan, cenderung lebih sulit dicari pembandingnya. Misalnya, kita ingin mencari pembanding data dari transaksi afiliasi suatu perusahaan yang memproduksi susu kotak. Maka kita juga harus mencari pembanding berupa perusahaan independen yang memproduksi susu kotak juga. Jika produk itu ada yang beda, maka pembandingnya tidak tepat. Selanjutnya adalah analisis fungsi. Analisis fungsional bertujuan untuk menelaah fungsi, aset, dan risiko yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan transaksi afiliasi. Hasil dari analisis fungsi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana fungsi dari transaksi independen telah sebanding dengan transaksi afiliasi yang dianalisis. Misalnya, ada perusahaan yang memiliki karakteristik A. Perusahaan yang memiliki karakteristik A mencari pembanding. Ternyata ada karakteristik yang dimana memiliki karakteristik B. Nah, perusahaan yang memiliki karakteristik B itu tidak tepat dijadikan pembanding dalam analisis fungsi karena perbedaan karakteristik. Diperlukannya karakteristik yang sama agar dapat dijadikan pembanding yang tepat dalam analisis fungsi. Selanjutnya adalah analisis ketentuan dalam kontrak. Analisis keserbandingan memerlukan informasi yang detail mengenai syarat dan ketentuan transaksi. Oleh karena itu, analisis akan lebih baik jika dimulai dari isi kontrak perjanjian dari transaksi afiliasi dengan tujuan untuk melihat secara detail kesepakatan. Kesepakatan itu dapat tertuang dalam suatu persetujuan kerjasama, secara implisit
atau misalkan pemesanan atas pembelian yang merupakan turunan dari perjanjian utama antara pihak afiliasi. Pada umumnya, perjanjian akan memberikan deskripsi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta risiko yang ditanggung. Secara garis besar, menurut Brande dalam Darussalam tahun 2013, kontrak biasanya memiliki isi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan hukum antar pihak. Yang kedua, kondisi khusus atau syarat dari transaksi. Yang ketiga, wilayah dan eksklusivitas. Yang keempat, durasi dan waktu terminasi. Serta kelima, acuan hukum. Serta memperhatikan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah kebijakan harga. Yang kedua adalah syarat penyerahan. Yang ketiga, jaminan. Yang keempat, jangka waktu transaksi. Yang kelima, pembayaran. Yang keenam, kemungkinan perubahan kerjasama. Dan sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis keadaan ekonomi. Pada analisis keadaan ekonomi ini lebih menekankan kepada situasi ekonomi saat transaksi dilakukan atau pengaruhnya kepada level harga atau indikator tingkat laba. Nah, di sini terdapat beberapa contoh dari situasi ekonomi yang diperbandingkan. Yang pertama yaitu ukuran pasar, yang kedua yaitu lokasi geografis, yang ketiga yaitu tingkat persaingan usaha, yang keempat ketersediaan barang atau jasa pengganti, yang kelima yaitu daya beli konsumen, yang keenam yaitu tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun regional, yang ketujuh yaitu sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar, yang kedelapan yaitu biaya produksi, termasuk di dalamnya yaitu biaya tanah, upah tenaga kerja, dan juga modal, serta biaya transportasi. Dan yang kesembilan yaitu tanggal dan waktu transaksi. Selanjutnya, di mana lokasi geografis ini masih menjadi salah satu isu utama dalam analisis keserbandingan, terutama mengenai pemilihan pembanding dari negara atau lokasi geografis tempat transaksi afiliasi itu dilakukan. Nah, sebagai contoh, negara India dan Rusia ini mensyaratkan pembanding dari negara yang sama. Lalu sebagian besar di negara Eropa itu menerima data pembanding dari kawasan yang sama. Nah, sedangkan di salah satu contohnya itu di negara Kenya menerima data pembanding global karena minimnya ketersediaan data pembanding di negara tersebut. Lalu perbedaan situasi makroekonomi misalkan inflasi, situasi investasi dan pertumbuhan ekonomi ini juga dapat mempengaruhi iklim dan situasi bisnis yang mana pada akhirnya hal tersebut juga bisa menciptakan situasi yang tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya, analisis strategi bisnis. Strategi bisnis dan skema usaha merupakan salah satu faktor yang sulit untuk diperbandingkan karena sifatnya yang unik dan mencakup segala pertimbangan ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam praktiknya, tidak sedikit perdebatan mengenai bagaimana kesebandingan dan penyesuaian dilakukan terhadap strategi bisnis. Adanya resiko perdebatan tersebut perlu dilakukan penjebaran skema bisnis yang terkait dengan transfer di dalam dokumentasi transfer pricing. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis dapat dipahami oleh otoritas pajak. Beberapa informasi terpenting dalam strategi bisnis seperti contoh, kebijakan penetrasi pasar atau strategi bertahan, peluncuran produk baru yang merupakan inovasi, diversifikasi, penjualan secara paket, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah melakukan analisis kesebandingan. Jadi langkah-langkah melakukan analisis kesebandingan ini ada 9. Yang pertama, penentuan periode analisis. Yang kedua, analisis yang komprehensif atau kondisi wajib pajak. Yang ketiga, pemahaman atas transaksi afiliasi. Yang keempat, menelaah pembanding internal. Yang kelima, menentukan ketersediaan informasi mengenai pembanding eksternal. Yang keenam, pemilihan metode transfer pricing yang paling sesuai. Yang ketujuh, identifikasi pembanding yang potensial. Yang ke-8, melakukan penyesuaian kesebandingan jika diperlukan. Yang ke-9, interpretasi dan penggunaan data yang telah dikumpulkan sekaligus penentuan aspek kewajaran. Dan presentasi dan penyampaian materi dari kelompok 5. Jika ada salah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.